Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita panjang bersyukur kepada Allah SWT karena hari ini masih diberikan nikmat Islam, nikmat sehat. Alhamdulillah, dalam keadaan sehat jasmani rohani, sehingga di hari ini kita dapat beraktivitas kembali anak-anak. Kita dapat melaksanakan kegiatan belajar mengajar meskipun masih secara daring anak-anak ya. Alhamdulillah anak-anak, hari ini semuanya sehat ya. Untuk hari ini kita akan belajar tentang keselamatan makhluk hidup anak tema 1, subtema 1, yaitu tumbuhan adalah sahabatku anak. Tujuan belajar pada hari ini, yang pertama kita memahami tentang ide pokok pada teks laporan hasil pengamatan. Yang kedua, memahami tentang proses perkembangbiakan tumbuhan secara generatif anak-anak. Perhatikan di layar anak-anak. Waktu kelas 5 kalian sudah pernah pelajari tentang teks laporan ya, kemudian menentukan ide pokok dari teks laporan tersebut. Teks laporan adalah teks yang berisi informasi berdasarkan pengamatan yang sudah dilakukan. Nah, diantaranya teks laporan hasil pengamatan berisi yang pertama informasi umum. Informasi umum itu biasanya disajikan secara menyeluruh. Kemudian yang kedua adalah kumpulan fakta-fakta, dan yang ketiga kesimpulan. Ya, di dalam teks laporan juga terdapat ide pokok. Nah, ini yang kita bahas tentang bagaimana menemukan ide pokok dari sebuah teks laporan hasil pengamatan. Perhatikan anak-anak ya. Di sini ada gambar tanaman singkong anak-anak ya. Perhatikan contoh berikut anak-anak. Selain nasi dan jagung sebagai makanan pokok masyarakat Indonesia, terdapat pula singkong anak-anak. Ini seperti gambar di layar. Singkong termasuk tanaman umbi-umbian. Pada tanaman singkong, bagian yang dijadikan makanan pokok adalah umbi akar. Nah, bisa kita ketahui bahwa ide pokok dari paragraf tersebut adalah apa anak? Ya, singkong sebagai salah satu makanan pokok masyarakat Indonesia. Nah, perkembangbiakan tumbuhan sel generatif juga ada vegetatif. Untuk perkembangbiakan generatif adalah perkembangbiakan yang terjadi melalui peleburan sel kelamin jantan dan sel kelamin betina. Alat perkembangbiakan tumbuhan adalah bunga. Bunga memiliki benang sari disebut alat kelamin jantan, dan butik disebut alat kelamin betina. Ini perhatikan anak, ada bagian proses perkembangbiakan generatif. Perkembangbiakan pada tumbuhan itu ada terjadi peristiwa penyerbukan, yaitu serbuk sari jatuh di kepala butik. Terjadilah peristiwa pembuahan, yaitu serbuk sari sebelum jantan itu melebur dengan sel telur atau sel kelamin betina. Maka terjadilah pembuahan dan menghasilkan zigot. Zigot tumbuh menjadi embrio atau tunas tumbuhan di dalam biji. Biji berada di dalam buah. Nah, biji yang ditanam akan tumbuh menjadi tumbuhan baru. Tumbuhan baru akan tumbuh menjadi tumbuhan dewasa. Tumbuhan dewasa berbunga dan menghasilkan biji kembali. Nah, ini ada beberapa macam penyerbukan anak-anak.
pertama penyerbukan sendiri, yang kedua penyerbukan tetangga, yang ketiga penyerbukan silang, dan yang keempat penyerbukan bastar. Penyerbukan sendiri yaitu serbuk sari jatuh di kepala putik pada bunga yang sama, masih satu bunga, satu pohon satu bunga. Kalau penyerbukan tetangga, serbuk sari jatuh di kepala putik pada bunga yang masih satu tumbuhan. Ya, sudah berbeda bunga tapi masih satu tumbuhan anak-anak. Sedangkan penyerbukan silang, serbuk sari jatuh di kepala putik pada bunga lain yang sejenis tetapi berbeda tumbuhan. Jadi sudah berbeda bunga tumbuhan, tapi bunganya kalau berbeda tumbuhan masih satu jenis. Misalkan mangga dengan pohon mangga. Kemudian yang keempat yaitu penyerbukan bastar anak-anak. Penyerbukan bastar itu serbuk sari jatuh di kepala putik pada bunga yang berasal dari tumbuhan yang berbeda varietas. Jadi jelas berbeda bunga, berbeda tumbuhan anak-anak. Itu macam-macam penyerbukan. Kemudian kenapa bisa terjadi penyerbukan? Nah, ada secara alami, ada yang dibantu. Di antaranya yang membantu penyerbukan adalah hewan, yaitu di antaranya hewan lebah, kuku, dan lain sebagainya. Coba sebutkan anak-anak hewan apa saja yang membantu proses penyerbukan yang kalian lihat di sekitar lingkungan rumah kalian, biasa hewan yang menempel di bunga, di pohonan, tanaman, dan sebagainya. Iya, betul ya, ada belalang juga bisa, ya kupu-kupu tadi sudah disebutkan, ya lebah juga, burung juga bisa, enak ya. Nah, sekian dulu materi dari Bapak pada hari ini. Nanti dilanjut ke pembelajaran yang kedua ya, besok anak-anak. Terima kasih yang sudah hadir. Mohon maaf barangkali ada yang kurang jelas. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.